Pengye. Selamat datang kembali di Ruang Drama List. Hari ini aku mau merekomendasikan kalian drama Cina tentang pria dingin dan cuek yang bikin noyat, spesial dirangkum oleh Ruang Drama List. Sebagian dari kalian pasti suka dengan genre ini, karena biasanya cowok dingin dan cuek itu pasti romantis banget kalau udah bucin. So, buat teman-teman yang penasaran banget dengan listnya, langsung aja yuk kita bedah. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe channel ini ya, karena satu klikan dari kalian sangat berarti buat kami. Let's go! 1. Love O2O. Drama ini menceritakan tentang seorang mahasiswi cantik tingkat 2 ilmu komputer yang pintar di bidang akademik bernama Bai Weiwei. Dia merupakan seorang gamer yang sangat hebat. Dia masuk ke dalam jajaran 10 pemain terbaik dalam RPG, A Chinese Ghost Story. Bai Weiwei menyukai seniornya, Xiaonai, karena kepintaran dan ketampanannya. Xiaonai merupakan mahasiswa populer tingkat akhir ilmu komputer yang sangat sempurna, mulai dari tampang, akademik, hingga kemampuan fisiknya. Tapi dia memiliki sifat yang dingin dan cuek, sehingga orang-orang sulit untuk mendekatinya. Xiaonai juga sangat mahir dalam bermain game. Dia merupakan pemain nomor 1 di RPG A Chinese Ghost Story. Xiaonai mulai mendekati Bai Weiwei di game online sebagai pasangan virtual dan mengajaknya untuk bertemu di dunia nyata. Bai Weiwei tidak menyangka pasangan virtualnya ternyata adalah senior yang dia suka. Wah, apakah cinta mereka akan bersemi? Secara kan mereka saling suka ya. 2. Falling into Your Smile. Drama ini bercerita tentang Tong Yao, si gadis manis dan bersemangat, merupakan seorang mahasiswa sekaligus pemain e-sport yang bercita-cita masuk ke liga profesional Cina. Lu Xicheng adalah seorang pria dingin yang tampan, pemimpin dari tim e-sport terkenal bernama Ziggy DX. Suatu hari, salah satu pemain mereka mengalami cedera dan membutuhkan pemain baru secepatnya. Melihat kemampuan Tong Yao yang luar biasa, manajer tim Ziggy DX menghubunginya untuk bergabung dan menjadi pemain e-sport wanita pertama. Awalnya, Xicheng meragukan kemampuan Tong Yao, tapi setelah melihat kegigihannya, Tong Yao berhasil untuk mengikuti kejuaraan top Chinese League of Legends yang diadakan selama 6 tahun sekali. Selama mengikuti turnamen, Tong Yao berhasil memikat hati Lu Xicheng yang dingin karena keceriaannya, dan mereka mulai menjalin hubungan secara diam-diam. Tapi, mantan pacar Tong Yao kembali mendatanginya dan membuat kondisi Tong Yao menjadi sulit, sehingga mereka harus terlibat dalam kisah cinta segitiga. Bagaimanakah kelanjutan kisah Tong Yao dan Lu Xicheng? Akankah Tong Yao kembali kepada mantannya? 3. Sweet First Love. Drama ini menceritakan tentang Zhou Yifeng yang saat itu berumur 7 tahun harus kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan mobil. Kejadian itu membuat dia mengalami trauma ekstrim hingga menyebabkan hilang ingatan. Zhou Yifeng diadopsi oleh keluarga Su, sahabat kedua orang tuanya, dan merubah namanya menjadi Su Nianfeng. Dengan identitas baru, Su Nianfeng hidup bersama anak laki-laki keluarga Su yang lebih muda 2 tahun bernama Su Muyun. Su Muyun adalah siswa populer yang luar biasa, baik tampang maupun akademiknya. Tapi dia memiliki sifat yang dingin dan juga sombong. Meskipun begitu, dia sangat peduli pada Nianfeng dan menjaganya secara diam-diam. Kehidupan Universitas Nianfeng awalnya berjalan dengan lancar, sampai Ouyang Qingsui mengungkapkan kebenaran tentang traumanya dan menyebabkan Nianfeng salah paham pada keluarga Su. Ketika Nianfeng memutuskan meninggalkan keluarga Su dan hidup mandiri, dia mulai merasakan kehilangan Su Muyun dan menyadari kalau dia memiliki perasaan pada Su Muyun. Bagaimana kisah cinta romansa mereka selanjutnya? Apakah kesalahpahaman yang terjadi dapat terselesaikan? 4. The Oath of Love.
5. Be with you. Enam. Mysterious Love. Drama yang satu ini agak sedikit berat dari drama-drama sebelumnya. Menceritakan tentang aktris teater cantik, Ruan Nyanchu, yang tersesat dan hilang kontak dengan kru produksi. Di sana, dia bertemu dengan pria sombong dan dingin yang memiliki EQ dan IQ tinggi bernama Li Teng. Saat itu, Li Teng menyelamatkan Nyanchu dari segerombolan gangster yang ingin menyakitinya. Setelah itu, mereka berdua saling jatuh cinta, namun harus berpisah karena memiliki jalur kehidupan yang berbeda. 5 tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali. Awalnya, Li Teng ingin menghindari Nyanchu, tapi mereka malah berakhir di kencan buta yang diatur oleh ibu Nyanchu. Karena pertemuan itu, mereka semakin dekat dan menumbuhkan kembali perasaan mereka yang sempat hilang. Namun keduanya dihadapkan pada bahaya baru saat mereka bekerja sama untuk mengungkapkan sesuatu yang misterius dan berbahaya. Dapatkah mereka menghadapi bahaya itu dan bertahan hingga akhir? 7. My Dear Guardian. Drama ini menceritakan tentang Liang Zemu, seorang komandan militer dan anggota pasukan khusus yang berhati dingin. Itu karena dia memiliki kenangan yang menyakitkan, sehingga membuatnya harus menutup hatinya. Pengalamannya dalam medan perang membuatnya menjadi orang yang handal dalam strategi, sehingga dia sering terlibat dengan sindikat kejahatan berbahaya. Di tempatnya bertugas, Liang Zemu bekerja sama dengan seorang petugas medis cantik bernama Xia Chu. Dia adalah seorang ahli bedah jantung baik hati yang sedang magang di rumah sakit militer. Namanya juga di medan perang, Liang Zemu beberapa kali menyelamatkan Xia Chu saat menjalankan tugas. Sejak saat itu, mereka menjadi dekat dan muncul perasaan tidak terduga di hati mereka. Namun, Liang Zemu mulai terlibat dengan sindikat kejahatan yang dapat membahayakan dirinya dan Xia Chu. Bagaimana perkembangan hubungan Liang Zemu dengan Xia Chu? Delapan. Le Coupe de Poudre. Drama ini menceritakan tentang seorang siswa jenius yang sangat dingin dan jarang bicara bernama Yan Mo. Dia memiliki teman sebangku yang bodoh dan sangat pemalu bernama Zhao Xiaoyi. Meskipun memiliki banyak perbedaan, mereka menjadi teman dekat dan saling jatuh cinta. Mereka bahkan membuat janji untuk melanjutkan kuliah di Inggris bersama. Namun, sesaat sebelum kelulusan, Xiaoyi menolak pernyataan cinta Yanmo dan mengingkari janji mereka. Setelah lulus, keduanya pun berpisah dan akhirnya kehilangan kontak. 4 tahun kemudian, Xiaoyi dan Yanmo bertemu kembali di acara reuni SMA. Xiaoyi yang kini menjadi wanita percaya diri, memutuskan untuk mengejar Yanmo. Ia bahkan nekat pindah ke kota supaya lebih mudah bertemu dengan Yanmo. Tapi, apakah Yanmo yang pernah terluka akan kembali menerima Xiaoyi? Pasalnya, Yanmo sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan apa sebenarnya alasan yang membuat Xiaoyi mengingkari janji mereka? 9. The Love Equation. Drama ini menceritakan tentang Zhou Xiao, seorang mahasiswi baru jurusan sastra yang menyukai novel-novel detektif, kriminal, dan misterius. Dia seorang penulis novel web detektif yang pintar, berpikir logis, dan juga optimis. Berbanding terbalik dengan Zhao Fanzhou, seorang mahasiswa jurusan kedokteran forensik yang tampan, tapi dingin dan serius. Mereka pertama kali bertemu saat Fanzhou menjemput mahasiswa baru termasuk Zhou Xiao. Mereka selalu bertemu secara tidak sengaja, sampai-sampai Zhou Xiao berhasil menarik perhatian Fan Zhou karena tingkahnya yang ceroboh, ceria, dan cerewet. Lama-lama, Fan Zhou jatuh cinta pada Zhou Xiao dan mulai mendekatinya secara perlahan sampai Zhou Xiao jatuh cinta kepadanya juga. Namun, cerita cinta mereka tidak berjalan mulus. Hubungan mereka berakhir putus karena sebuah kesalahpahaman,
Kesalahpahaman apa yang membuat mereka harus putus, dan apakah takdir akan membuat mereka kembali bersama? Sepuluh. Perfect and Casual. Drama ini menceritakan tentang Yunsu, seorang mahasiswi jurusan matematika statistik yang hobi menggambar komik. Suatu hari, dia tidak sengaja bertemu dengan dosen barunya yang masih muda dan tampan bernama Zhang Xinian. Namun, di balik wajah tampan dan otak jeniusnya, Xinian orang yang sangat dingin dan tanpa ampun. Yunsu membenci Xinian karena sudah menggagalkan sidang skripsinya. Ditambah lagi, dia harus kehilangan warisan orang tuanya setelah ditipu oleh sepupunya sendiri. Karena tidak ada uang, dia diusir dari asrama dan tinggal di mes rumah sakit berkat Lin Nuo. Dalam beberapa kesempatan, Yunsu selalu terlibat banyak hal dengan Xinian. Sampai suatu hari, karena suatu alasan, Yunsu dan Xinian melakukan sebuah pernikahan kontrak selama 1 tahun. Bagaimana mereka mempertahankan pernikahan mereka dengan sifat yang sangat berbeda? Dan apakah pernikahan kontrak mereka akan menjadi pernikahan real? Well, itulah 10 drama Cina pria dingin dan cuek yang bikin kalian meleot versi Ruang Drama List. Aku harap video ini bisa menghibur dan menambah list drama Cina kalian yang ingin ditonton. Dukung aku terus ya dengan klik like, komen, and subscribe channel ini. Sekalian, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!